Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara kita membuat sebuah website chatbot game ini di Flash dan HTML menggunakan Python. Nah, ini adalah request dari Random Bro. Bisa buat web chatbot game ini di Flash atau HTML kah, Bang? Maaf, saya baru belajar coding. Nah, jawabannya tentu saja bisa, dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja. Baik, jadi di sini sesuai dari request, kita akan membuat sebuah website untuk chatbot kita menggunakan HTML dan juga Flash di Python. Nah, nanti tampilannya akan bentuknya seperti ini. Lalu misalnya kita mengetikkan sesuatu ya, misalnya bagaimana cara membuat es krim. Nah, kalau misalnya kita enter, dia akan muncul di sebelah kanan, lalu untuk responnya nanti akan ada di sebelah kiri, seperti itu. Nah, ini baru tampilannya saja. Dan sekarang tanpa berlama-lama, ayo kita ke codingannya. Tapi sebelum menuju ke codingannya, ini saya close dulu ya. Kita akan menyiapkan, jadi di dalam folder, di sini nama folder saya adalah Gemini Chatbot Website. Kita perlu menyiapkan dulu namanya api-key.txt, kemudian sebuah file, ini bebas saja namanya, tapi di sini saya pakai namanya main.py. Nah, yang ini paling penting, yaitu kita membuat sebuah folder namanya templates, di mana isi dari templates itu adalah file dari HTML-nya. Di sini saya kasih namanya adalah index.html. Oke. Nah, di sini kenapa kita perlu membuat folder templates? Karena itu yang diperlukan Flash untuk merender dari istilahnya merender website kita gitu. Nah, untuk mendapatkan API key.txt-nya itu tinggal kalian cari di Google AI Studio namanya. Aduh, salah ketik terus. Di Google AI Studio, nah kalian bisa buka di bagian pertamanya. Nah, di sini nanti kalian bisa ke sign in dulu ke Google AI Studio, tenang saja ya teman-teman, ini gratis. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan get API key-nya. Di sini di bagian get API key, kalian bisa dapetin di sini nih di bagian create API key, nanti akan muncul di sini bagian API key-nya. Oke, seperti itu saja. Nah, sekarang kita akan berfokus pada di sini ya. Di bagian template kita akan membuat dulu HTML-nya. Di sini basic dari HTML kita akan membuat yaitu akan terdiri dari head sama body-nya. Nah, di title-nya itu kita akan tulisin misalnya ya, contohnya adalah namanya chatbot interface seperti ini. Kemudian di bagian bawah dari metanya ini kita bisa nambahin meta baru lagi. Meta itu misalnya adalah kita akan membuat name-nya adalah viewport. Kemudian di sampingnya kita akan memberikan konten itu sama dengan, ini saya perbesar ya, kebesaran. Nah, kontennya itu adalah width itu sama dengan, mohon maaf, jangan lupa tanda petiknya. Width itu sama dengan device strip width width, koma initial strip scale itu sama dengan 1.0. Nah, ini gunanya adalah untuk biar tampilan atau render HTML-nya itu bisa digunakan di device mobile gitu ya. Jadi ukurannya lebih kecil, dia itu bisa langsung menyesuaikan. Nah, selanjutnya di sini kita akan menuju bagian bodinya dulu. Nah, di bodinya itu kita akan membuat sebuah section ya. Di sini saya menggunakan div. Kelasnya itu akan bernama chat strip container. Nah, di dalam div-nya container ini kita akan membuat kelas div lagi, di mana kelasnya itu adalah chat strip window. Kemudian akan saya berikan ID, spasi ID sama dengan tanda petik chat strip window juga. Kemudian di dalamnya chat window ini kita akan membuat sebuah tunggu, bukan di dalam ya, mohon maaf. Ini itu kita buat sejajar dulu. Ini kan chat window-nya.
Chat window itu yang tadi akan dimasukin, misalnya kita masukin teks, nanti muncul teks kita sama respon dari chatbotnya gitu ya. Nah, di sini berarti kita buat namanya, jadi kita buat sejajar ya sama chat window. Kita buat kelas lagi, namanya adalah input script container. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam dari si input container ini baru kita masukkan text area. Itu text area itu, ini saya hapus ya. Nah, kita kosongin dulu. Itu kita kasih namanya ID, itu sama dengan tanda petik user strip input, kemudian spasi, kita kasih placeholder ya, placeholder itu sama dengan tanda petik type your message titik misalnya seperti ini. Oke, ini teks areanya yang nanti akan menjadi input kita untuk kita bertanya. Lalu kita perlu menambahkan sebuah button. Jadi button itu adalah ID-nya. Sebentar, ID-nya adalah misalnya saya kasih namanya kirim strip data seperti ini. Oke. Lalu jangan lupa di sini kita akan kasih teks namanya send seperti ini. Kita jalankan ya. Nanti kita akan mempunyai bentuk atau tampilan dari yang belum kita kasih CSS, tampilannya seperti ini. Kita ketik sesuatu, kita klik send, ini masih belum ada apapun yang terjadi. Nah, sekarang kita akan fokus ke bagian Flash-nya. Nah, teman-teman, untuk ini kita bisa mendownload dulu ya, menggunakan pip. Jadi di comment prompt kalian kita ketikkan pip install Flash. Ini saya perbesar dulu. Kemudian kita tekan enter. Nah, untuk menginstal modul ini pastikan teman-teman terkoneksi dengan internet ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya sudah terinstall, maka yang perlu kita buat di main.py itu adalah pertama, from flash import flash, render underscore template. Ini dulu ya, ini yang pertama. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah variabel namanya app, di mana itu adalah kita akan memanggil flash-nya. Ini F-nya doang kapital ya, sisanya huruf kecil. Buka tutup kurung, underscore name underscore. Nah, seperti ini. Ini wajib. Underscore name underscore seperti itu. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah app.rutenya. Rutenya adalah ketika kita pertama kali menjalankan punya kita, dia itu akan melakukan namanya app.route, di bawahnya baru kita buat fungsi namanya awal. Ini bebas saja nama fungsinya. Nanti kita akan membalikan render underscore template. Itu namanya adalah file dari index.html. Nah, dengan seperti ini, ketika kita pertama kali menjalankan Flash, dia itu akan memberikan kita sebuah, anggaplah sebuah link URL-nya ya. Nah, di situ nanti kita akan menjalankan, yaitu pasti paling pertama kita akan menjalankan bagian ini, yang nantinya akan menampilkan halaman index.html. Seperti itu. Nah, di sini kita kurang namanya app.run, buka kurung, tutup kurung. App.run, buka kurung, tutup kurung. Ketika kita jalankan Flash kita, nah kita akan mendapatkan sebuah link seperti ini. Kita tinggal copy saja. Terus kita jalankan di web browser kita. Nah, kita akan menuju ke bagian index.html kita. Nah, Flash ini bisa dikatakan mungkin seperti PHP ya. Kalau misalnya kalian berkecimpungan di dunia web developer, mungkin bisa dikatakan Flash ini sebagai penggantinya PHP. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat istilahnya kita akan membuat bagaimana teks yang dikirim atau data yang akan kita kirimkan dari istilahnya JavaScript ke Python ini komunikasi gitu ya, komunikasi antara JavaScript dan Python. Itu kita akan menggunakan namanya AJAX. AJAX ini adalah Asynchronous JavaScript and XML. Ini adalah cara komunikasi antara JavaScript dan Python. Nah, caranya bagaimana? Pertama, ini saya kasih jarak dulu ya antara body. Nah, seperti ini. Kemudian di sini. Jadi di dalam body saya akan membuat sebuah section script ya, script seperti ini, teks atau JavaScript. Oke, selanjutnya kita akan membuat pertama variabel konstanta.
bernama konstanta namanya adalah button, itu merupakan dokumen .get element by ID. Kemudian di dalamnya kita masukin tanda petik namanya kirim strip data. Jangan lupa titik koma. Oke, selanjutnya kita juga akan membuat konstanta dari namanya adalah, misalnya saya kasih namanya chat. Apa enaknya ya? Coba kita, nggak apa-apa deh, kita mulai dulu dari chat window gitu ya. Chat window itu sama dengan dokumen.get element by ID, tanda petik, di sini ID-nya adalah, di sini kurang, chat window. Di sini adalah tanda petik chat strip window, seperti ini. Jangan lupa tanda titik komanya, jangan lupa di akhir. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah event listener gitu ya. Jadi ketika kita memencet tombol button, apa sih yang harusnya terjadi? Nah, itu kita perlu buat seperti ini. Button titik add event listener, seperti ini. Jangan lupa di sini add-nya kecil, E-nya kapital, sama L-nya saja yang kapital. Kemudian buka kurung tutup kurung, tanda petik, jangan lupa kasih klik koma. Habis itu kita perlu memasukkan asinkronus, ASYNC, spasi, tanda petik, kemudian sama dengan tanda seperti ini ya, tanda lebih besar, kemudian jangan lupa kurung kurawal. Nah, di sini kita buat dia ke bawah. Nah, di sini jangan lupa kita kasih titik koma. Jadi ketika kita menekan tombol button, maka seharusnya kita akan mengirimkan data kita atau data yang tertulis di text area ke dalam menuju Python gitu ya. Nah, caranya adalah, sebentar, saya agak lupa juga kan masukin. Oh iya, beringat. Kita pertama perlu membuat sebuah konstanta namanya, misalnya ya di sini adalah form data. Form data di sini saya pakai D-nya kapital, itu sama dengan new dari form data, buka kurung tutup kurung. Jadi kita membuat sebuah form data di mana data ini, form data ini mungkin bisa diibaratkan ya kalau di Python itu seperti apa sih namanya, dictionary seperti itu. Jadi kita akan mengirimkan semacam dictionary untuk komunikasi antara Python dan juga JavaScript. Nah, di sini kita akan membuat form data, kita append dengan kunci, itu misalnya namanya data, koma. Nah, ini adalah bagian bagian teks areanya. Nah, bagian teks area ini kita belum buat ya konstantanya. Nah, di sini kita perlu menambahkan, itu tuh namanya kita, sebentar saya agak lupa. Oh iya, mohon maaf. Di sini kita perlu di atasnya ya, sebelum form data kita membuat konstanta namanya misalnya user input, seperti ini. Itu adalah dokumen.get element by ID, get element by ID. Nah, buka kurung tutup kurung, tanda petik. Di sini kita masukin tadi nama ID-nya apa? User strip input dot value. Jadi kita akan mendapatkan value atau teksnya yang kita masukin ke dalam text area. Terus kita tambahin dot trim, titik trim. Ini untuk menghapus spasi yang berlebih, seperti itu. Jangan lupa titik komanya. Nah, selanjutnya di bagian sini, ini ya. Jadi kalau misalnya andaikan user input yang kita ketikkan itu kosong, jadi kita perlu ngasih tahu jika if, buka kurung tutup kurung, user, bukan user input ya, langsung tanda seru dulu, dari user input. Jadi maksudnya jika user input itu sama dengan none gitu ya kalau di Python,
Itu kalau misalnya user input tidak ada teksnya, maka kita harus mengembalikan kosong aja. Jadi program ini bagian bawahnya form data ini tidak akan mengirimkan apapun gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada, maka kita akan masuk ke bagian sini. Nah, di bagian sini kita perlu apa sih namanya tadi? Kita perlu masukin, nah ya, masukin data ini, masukin nilai dari user inputnya. Jadi user input seperti ini. Jangan lupa titik komanya. Nah, selanjutnya kita akan membuat namanya, kalau di Python try except gitu ya. Di sini namanya try catch. Jadi try, kita akan mencoba dulu mengirimkan data kita. Data dari si siapa namanya? Si ini, ya kita buat form datanya tadi, kita akan kirimkan ke Flash-nya dulu gitu. Jadi kita akan membuat try di sini ya. Di sini saya close dulu yang tadi kita jalankan. Di sini kita akan membuat konstanta const dari response, nama variabel ya ini response, itu sama dengan kita akan menunggu atau await dari melakukan fetching atau memanggil sebuah Gemini Strip API. Jadi kita akan melakukan request ya kepada /Gemini Strip API seperti ini untuk mendapatkan hasil dari API kita misalnya. Jadi kita akan mengirimkan teks kita, form data ini ke Flash, lalu Flash akan melakukan request kepada Gemini API, nanti dari Gemini API nanti akan dikirim ke Flash, nanti dari Flash akan dikirimkan ke JavaScript, ditampilkan ke HTML-nya seperti itu. Nah, di sini saat kita melakukan fetching itu adalah di dalamnya ya, koma, jangan lupa kita kasih kurung kurawal seperti ini. Nah, ini kita bawa dia ke bawah. Ini kalian bisa apa sih namanya? Kasih titik koma, sorry. Nah ini. Jadi saat melakukan konstanta respon, kita akan mengirimkan pertama metodenya itu namanya adalah titik 2 tanda petik post. Ini kapital semua ya. Terus kalian jangan lupa kasih koma. Di sini adalah bodinya atau isi dari datanya itu, titik 2 adalah form data. Nah, seperti ini. Kemudian kita save dulu ya. Kita save dulu. Nah, di sini kita akan buat enter ya, tapi masih di dalam try ini. Kita akan membuat konstanta, ngasih tahu kalau kita menunggu, bukan menunggu, tapi kita akan membuat sebuah variabel namanya response data, itu sama dengan kita akan menunggu response.json ya. Kita akan menunggu respon dari Gemini API-nya. Seperti itu. Titik, buka tutup kurung, titik koma. Nah, di sini kalau misalnya kita mengirimkan sesuatu, maka kita akan mendapatkan hasilnya di Python. Nah, tapi di sini kita belum punya rute ke Gemini API. Jadi kita kembali lagi ke sini. Kita akan nambahkan rute namanya app.route dari tanda petik /Gemini strip API. Misalnya di sini saya membuat fungsi namanya dev Gemini underscore API titik 2. Nah, di sini saya akan menggunakan namanya di sini ya. Kita perlu menambahkan yaitu request. Ini punyanya Flash ya, requestnya bukan request dari Python. Kalau misalnya punya bawaan Python itu tambah S. Kalau di sini kita pakai request tanpa S. Seperti itu. Nah, di sini kita akan meminta ya. Jadi saya akan membuat input, sebuah variabel input di mana input ini akan kita minta request dot form dari variabel atau dari sebuah kunci namanya data. Oke, kemudian kita print inputnya, lalu kita return. Misalnya di sini kayak kasih tanda petik MSG titik 2 sukses seperti ini. Kita save, kita jalankan. Oke. Nah, sekarang saya kembali lagi ke sini.
Ini kalian bisa ketik saja lamanya localhost karena ini benar-benar masih dalam keadaan lokal ya. Ini misalnya saya di sini ya. Saya ketik halo semuanya. Kemudian saya send. Oke, ini masih belum muncul ya di sini. Itu kenapa? Oke, coba kita lihat lagi. Di bagian apa sih namanya? Ini. Kita akan memasukkan di bagian index.html tadi. Namanya adalah Gemini Strip API. Terus di sini kita juga membuat sebuah rute namanya Gemini Strip API. Tapi kenapa tidak kepanggil? Oke, coba kita lihat dulu ya teman-teman ya. Kita sudah benar tadi kan membuat sebuah apa sih namanya? Sebuah ini ya. Coba kita lihat dari segi HTML-nya. Coba localhost. Halo semuanya. Kita send. Di sini belum muncul. Coba kita lihat. Console. Oh ya, missing catch or finally after try. Oh ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Ini karena kita baru menggunakan try. Try itu kan perlu, kalau misalnya di Python perlu adanya except, sedangkan di sini itu perlu tambahin catch. Makanya dia tadi tidak bisa. Oke, itu kesalahan saya ya teman-teman ya, mohon maaf. Oke, sekarang kita isi dulu ya. Isi apa namanya? Catch-nya gitu ya. Di sini sejajar dengan try tadi, kita kasih namanya catch. Itu buka kurung error, kemudian kurung kurawal seperti ini. Kita kasihin misalnya namanya console.error. Kita akan ngasih tahu ya di tadi itu, di bagian console tadi, buka kurung tanda petik, misalnya namanya fetch strip error titik 2, fetch error titik 2, spasi, koma, kita masukin nama errornya apa, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali lagi ya menjalankan main.py-nya. Kita jalanin lagi. Oke, coba saya kembalikan lagi. Di sini harusnya sudah bisa. Halo semuanya. Semuanya. Kita send. Oke, di sini masih ada kesalahan ya. Nilainya adalah 405. Coba kita lihat. Unexpected karakter line 1 kolom 1. Katanya seperti itu. Kenapa dia error? Oke, sebentar ya teman-teman ya. Katanya di sini dia itu mengalami error. Padahal dia bisa mengirimkan istilahnya kita udah melakukan request.from dari data gitu ya. Tapi dia error. Kenapa ya error? Oh iya, saya baru ingat. Di sini kita itu perlu nambahin namanya. Kita ngasih tahu kalau ini metodenya dia. Methods itu sama dengan tanda petik sama dengan kurung kotak tanda petik post. Nah, ini yang kita kurang. Baru saya ingat. Kita kurang ini aja ya. Kita ngasih tahu kalau dia ini adalah bagian postnya. Dia akan menerima data gitu ya intinya. Nah, kalau misalnya kita jalankan lagi, ini harusnya bisa nih, saya yakin. Localhost. Halo semuanya. Kita send. Dan voila. Tuh, kita bisa dapetin teksnya. Halo semuanya, misalnya saya masukin lagi 1, 2, 3 gitu ya. Waduh, ups. Oh ya, udah. Ini dia. Tuh, dia bisa masuk seperti itu. Jadi dari sini kita udah bisa berhasil menggunakan Ajax ya. Komunikasi antara Python dan JavaScript-nya sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan membuat tampilan dari website kita ini biar nggak kayak gini ya. Jadi kita perlu menggunakan CSS. Jadi kita akan kembali ke index.html dulu. Nah, di bagian sebelum head atau di bawahnya title, kayak saya akan memanggil style. Nah, pertama, di sini kita akan memberikan pertama, yaitu bintang atau keseluruhan dari si HTML-nya akan diberikan pertama margin bernilai 0, margin titik 20 titik koma, habis itu padding titik 20 titik koma, sama box sizing, box strip sizing titik 2 itu adalah border
strip box titik koma. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kita akan membuat elemen body kita itu kurung kurawal seperti ini. Pertama kita menggunakan font strip family-nya, misalnya di sini saya pakai Arial titik koma. Kemudian display-nya titik 2, kita akan menggunakan flex ya namanya. Ini saya tidak bisa menjelaskan ya bagaimana kegunaan CSS ininya. Jadi kalian harus terbiasa memahami dulu sebelum memasuki tutorial ini, setidaknya ada pengenalan terhadap HTML, CSS, dan juga JavaScript basicnya saja gitu. Nah, kemudian display flex ini untuk membuat kayak gini ya. Nih, jadi sebelumnya kan tadi kita tuh pengennya kan istilahnya gimana ya? Flex itu akan membantu kita untuk mengurutkan tombol-tombolnya nanti gitu ya. Jadi di atas ini nanti akan muncul div-nya, di sini akan muncul seksi dari ininya, sama buttonnya nanti letaknya di mana, itu kegunaannya flex. Jadi dia akan membantu kita mengurutkan posisi yang enaknya seperti apa. Nah, seperti itu. Di sini kita akan menengahkan semua konten kita menggunakan justify strip content titik 2 center titik koma. Kemudian di sini align itemnya biar benar-benar di tengah, align items titik 2 center titik koma. Kemudian untuk tingginya itu adalah 100 vertikal, kemudian 100 VH ya. Kemudian untuk background strip colornya saya mau warnanya agak abu-abu tapi tidak terlalu abu-abu. Jadi saya akan menggunakan hashtag F9 titik koma seperti ini. Kita save, kita lihat eksekusi lagi. Nah, di sini warna backgroundnya itu tidak putih seperti yang sebelumnya. Ya, ini agak abu sebenarnya, bisa. Oke, nah di sini sekarang teks kita atau apa sih namanya? Teks area ya sama button kita sudah letaknya di tengah-tengah. Justify content di sini sama align item sudah benar-benar letaknya ada di tengah-tengah. Oke, selanjutnya kita akan fokus dengan apa sih namanya? Di sini kan tadi ada, nah ini chat kontainernya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan tadi, kita itu belum kelihatan bagian chat kontainernya ya. Jadi kita kasih di sini apa namanya .chat strip container. Ini kenapa saya kasih dot, karena kita memanggil dia tadi di sebuah kelas seperti itu. Jadi kita perlu kasih namanya dot container seperti ini. Jangan lupa kurung kurawalnya. Nah, di dalamnya kita perlu memberikan pertama lebarnya itu adalah 90% dari keseluruhan tampilan webnya. Jadi biar ada space ya, di kirinya sebanyak 10% kiri kanannya. Kemudian background colornya untuk membedakan antara background punyanya body dengan backgroundnya chat container, itu saya kasih dia warnanya putih, white seperti ini. Kemudian kita akan memberikan dia box strip shadow titik 2 0 4px0 RGBA buka kurung tutup kurung 0,0,0,0,3. Nah, ini kita akan memberikan sebuah box shadow berwarna hitam. Terus di sini A-nya itu kayak tingkat keterangannya gitu ya. Kalau misalnya dikasih 1 nanti itu benar-benar warna hitam pekat, tapi kalau di sini kita kasih kayak transparansi gitu. Oke, kita save, kita eksekusi. Nah, ini ya tampilannya. Ini tampilannya masih jelek banget, tapi di sini adalah box shadow-nya gitu ya. Ini kalau misalnya teman-teman bisa perhatikan, ini ada warna putih, beda sama yang di atasnya. Kalau misalnya kita inspect, mohon maaf, mana nih cara nurunin. Nah, kita inspect di sini ya. Ini punyanya input container, ini warnanya putih di sini, sedangkan yang di sini atau keseluruhannya ini bodinya. Nah, bodinya punya warna sendiri, sedangkan yang di input container juga punya warna sendiri, meskipun tidak terlalu terlihat kasat mata. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tadi kan udah kasih box shadow. Setelah itu kita akan memberikan display titik 2 flex. Nah, di bawahnya lagi kita akan masih tahu kalau flex direction-nya itu dari atas ke bawah, yaitu kolom, bukan
apa sih namanya, row gitu ya. Jadi susunannya adalah dari atas ke bawah. Kemudian di sini kita akan ngasih gap itu sebanyak 10 pixel. Kalau misalnya kita save, kita eksekusi lagi. Nah, ini kita masih belum bisa melihat apa-apa ya. Tapi tadi karena kita sudah memberikan apa sih namanya, flex direction, nanti akan muncul sebuah chat window tadi yang di sini itu nanti menghadapnya ke bawah gitu ya, dari atas ke bawah sesuai dengan urutan dari bodinya gitu. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat .message kurung kurawal. Nah, ini untuk kasus yang di sini itu memang belum ada di apa sih namanya? Tunggu, kok langsung .message ya? Sorry. Pertama kita ke chat window dulu. .chat strip window kurung kurawal. Nah, pertama kita kasih padding itu sebanyak 10 pixel. Jangan lupa titik komanya. Kemudian height-nya titik 2 300 pixel titik koma. Sorry, bukan 300 ya. Harusnya agak besar, 500 lah ya. Kemudian kita kasih overflow strip white titik 2 auto. Ini agak susah menjelaskan overflow ya. Intinya biar tidak apa ya sebutannya, biar bisa ngalir mulus lah gitu. Kemudian kita kasih border strip bottom titik 2 itu 1 pixel solid dengan warnanya adalah tanda pagar DDD seperti ini. Kemudian untuk bagian displaynya tetap kita menggunakan namanya flex. Kemudian untuk flex direction ya. Ini kita nggak usah kasih gap di sini ya. Kita kasih gapnya itu harusnya di chat window di sini. Nah, untuk flex direction ya, sesuai yang tadi, kita kasih namanya kolom, titik koma. Bentar ya. Oke. Flex directionnya kolom. Kemudian baru kita kasih di sini gapnya. Gapnya 10 pixel. Kalau kita jalanin, nah di sini ini kalau misalnya kalian lihat ya, di sini ada seperti warna yang berbeda dari yang di atasnya. Di atasnya ini adalah chat window-nya, sedangkan di sini adalah nanti kita akan masukin bagian yang kita ketik. Nah, seharusnya nanti akan kita kasih tombol itu di daerah sini, gitu. Ini karena kita belum selesai aja ya. Nah, terus di sini saya kasih di bagian chat kontainernya itu border radius. Jadi biar ada kelihatan nggak kotak gitu ya. Jadi biar istilahnya pojok kiri, pojok atas, pojok kiri, pojok kanannya itu bentuknya itu bukan lancip tapi agak tumpul biar kelihatan mulus gitu ya. Border radius itu 10 pixel. Oke, selanjutnya kita akan membuat, nah ini nih yang paling penting. Pertama, .message. Nah, pesan-pesan yang kita nanti kirim itu akan tertampil di bagian si chat window-nya gitu ya. Tapi di chat window-nya itu kita harus membedakan pesan ini dari user atau pesan ini dari bot-nya gitu. Tapi yang pertama kita harus membuat .message-nya atau class message ini memang belum kepanggil ya. Nanti kita akan membuat fungsi panggilnya itu di bagian JavaScript-nya. Jadi .message itu adalah padding titik 2 10 pixel seperti ini. Kemudian di bawahnya kita perlu kasih border strip radius itu adalah 10 pixel juga. Oh, di sini saya belum kasih tanda petik. Tanda petik titik 2, sorry. Kemudian maximum width-nya itu adalah 70%. Titik koma. Oh, di sini max bukan mass ya. Max width, sorry, salah ketik. Kemudian word wrap-nya itu kita kasih break word, break strip word. Ini maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya teksnya dia kepanjangan, dia akan memecah gitu. Menggunakan word wrap gitu. Kemudian di sini kita kasih white space, white strip space titik 2
free strip wrap seperti ini. Titik koma. Ini untuk mempertahankan, misalnya saya kasih di bagian inputnya itu sebuah enter yang banyak gitu ya. Terus nanti ada teksnya lagi. Nah, ini menggunakan white space ini gunanya untuk itu. Jadi mempertahankan bentuk dari yang kita ketik tadi. Oke, selanjutnya kita akan membuat di sini bagian user strip message. Ini adalah bagian saat kita mengetik, kita akan memberikan dia berada di sebelah kanan ya. Jadi align strip self, titik 2, flex strip n seperti ini, titik koma. Jangan lupa, kemudian background strip colornya saya pakai warna hijau ya tadi kalau nggak salah. Apa sih namanya tadi kodenya, tanda pagar dari D1E 7DD, titik koma. Kemudian text strip align itu kita menggunakan sisi kanan seperti ini. Text align-nya ke kanan gitu ya. Nah, ini untuk user message-nya. Sedangkan kita juga perlu untuk bot-nya, yaitu bot strip message. Jadi warnanya seperti agak istilahnya agak ungu gitu ya, ungu terang. Ini di sini align self-nya itu adalah titik 2 flex strip start seperti ini, titik koma. Nah, di bawahnya kita perlu ngasih background strip color titik 2, warnanya itu adalah tanda pagar F8D 7DA, titik koma. Nah, kemudian ini masih belum selesai ya. Kita perlu membuat, nah ini nih, bagian input kontainernya biar terlihat lebih jelas. .input strip container buka kurung tutup kurung. Ini kita buat pertama display-nya adalah flex titik koma. Kemudian untuk apa sih namanya, border strip top itu kita kasih 1 pixel solid dengan warnanya agak abu di sini. Oke, kita save, kita lihat ya tampilannya. Nah, di sini sudah lumayan lah ya. Meskipun kalian belum bisa lihat, jadi karena kita akan menggabungkan fungsi CSS dengan JavaScript gitu ya. Jadi untuk bisa menampilkan fungsi untuk bisa menampilkan CSS-nya kita akan memanggilnya melalui JavaScript. Nah, di sini kita belum membuat button-nya itu sama text area-nya menjadi lebih bagus. Jadi di bawah input container ini kita akan memanggil text area. Nah, ini nggak perlu pakai titik ataupun yang lainnya karena ini istilahnya punyanya HTML ya. Jadi text area itu pertama flex-nya itu 1, artinya dia itu dominan gitu ya. Padding-nya itu adalah 10 pixel. Kemudian untuk bordernya itu kita nggak usah kasih. Bordernya titik 2 none, titik koma. Terus outline-nya juga none aja. Kemudian untuk resize juga sama, jadi biar tidak bisa di resize seperti tadi kan masih bisa di resize, so bisa ditarik gitu ya. Jadi ini tidak dikasih resize. Untuk height-nya itu cukup 75 pixel. Dan border strip radius itu kita kasih 0, 0, 0, 10 pixel seperti ini. Kita save. Kemudian di bagian button kita kasih padding itu adalah 10 pixel dan 20 pixel. Bordernya kita kasih none, jangan lupa titik koma. Kemudian background colornya kita kasih warna biru ya. Background strip color itu warna birunya adalah hashtag dari 007 BFF titik koma. Kemudian colornya itu kita kasih warnanya white. Ini untuk teksnya ya, warna colornya. Terus
kursornya kita menjadikan dia otomatis menjadi sebuah pointer atau yang nunjuk gitu ya. Kemudian untuk border strip radiusnya itulah 0, 0, 10px, 0 titik koma seperti ini. Kemudian di saat kita menekan tombolnya atau sebelum menekan ya, baru nyampe ke arah buttonnya doang, button titik 2 hover seperti ini. Kita akan mengubah background strip colornya menjadi hashtag 0056 B3 seperti ini. Titik koma. Kita save, kita jalanin lagi. Nah, di sini kalian udah dapetin ya bentuk yang lebih better gitu ya. Jadi saya ketik di sini, saya mau kasih enter juga masih bisa. Di sini juga kalian bisa cek meskipun nggak terlalu bagus seperti ChatGPT ya. Websitenya ChatGPT memang paling bagus. Nah, hover tadi ini warnanya menjadi lebih gelap kok saya kita ke sini. Nah, kursornya juga menjadi pointer atau yang menunjuk gitu ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke JavaScript-nya. Oke. Nah, di sini setelah kita sebagai user itu mengetikkan sesuatu, nanti kan kita akan mengirim melalui button ini. Nah, di atasnya dari si user input kita perlu menambahkan pertama konstanta dari user message div-nya. Message div. Nah, ini sama dengan document.get element. Bukan get element, tapi namanya sekarang create element. Seperti ini. Buka kurung, tutup kurung, tanda petik div. Nah, ini kita copy. Ini kan untuk user. Nanti kita akan membuat untuk yang botnya. Nah, di sini tinggal kita ganti namanya menjadi bot saja. Bot message div. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita itu perlu yang namanya apa sih tadi namanya? Kita perlu ya ampun. Oh ya, kita perlu masukin user message div-nya itu ke bagian chat window-nya ya, biar tertampil. Nah, caranya adalah sebelum masuk ke form data ya di atasnya ya. Ini saya kasih jarak. Itu kita panggil dulu user message div-nya dot class name, kita kasih class name-nya dulu nih, ini paling penting. Biar muncul CSS-nya. Itu sama dengan tanda petik message spasi user strip message. Jangan lupa titik koma. Kemudian di sini di bawahnya ya, user message div dot append child, ini C-nya kapital ya. Buka kurung kita masukin bukan user message div deh. Chat window, ya. Chat window, kita panggil chat window-nya, dia akan menerima sebuah kelas atau sebuah div dengan kelas message dan user message. Bernama user message div seperti ini. Jangan lupa titik komanya kita save ya, kita jalanin. Oke, kita coba ya misalnya sembarang teks kita send. Oke, di sini ternyata baru muncul cuma titik hijau doang ya. Ini ada kesalahan ini, berarti kenapa dia tidak. Oh ya, ini bukan user message div, mohon maaf teman-teman. User input harusnya ya. User input. Kita save, kita coba lagi. Saya ketik sesuatu, saya send. Wah, sekarang nggak mau. Kenapa itu tidak mau? Coba kita lihat errornya. Append child argument is not an object. Oh iya, saya baru ingat. Di ini kita perlu ngubah beberapa dulu ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita masukin ke user input, kita perlu cleaning dulu. Jadi cara cleaningnya adalah user message.div inner html itu sama dengan user input
dot replace ini kita harus ubah dari ini ya, tanda petik. Pertama itu namanya ini kita nggak perlu tanda petik deh. Pertama slash sama backslash n backslash g seperti ini, koma tanda petik dari break gitu ya. Kita ngubah ini menjadi break seperti ini. Jangan lupa titik komanya. Coba kita save dulu. Ntar user input dot replace. Di sini kita masukin baru sekarang adalah user message div-nya seperti ini. Coba kita save dulu, kita jalanin ya. Kita masukin teks kita sembarang aja. Kita send. Oke, masih belum mau. Berarti ini kita kasih tanda petik ya teman-teman ya. Tanda petik. Ups. Oke, kita coba lagi. Saya ketik sesuatu. Kita klik send. Nah, sekarang baru muncul ya. Terus kalau misalnya saya tambahin di sini enter. Nah, dia tetap mempertahankan enter kita, teman-teman. Seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita itu perlu sebenarnya kalau justify align yang jadi ke kanan semua ini jadi ini ya. Ini jadi ke kanan ya, padahal kita misalnya di sini saya kasih separuh. Ya, jadi ke kanan semua ya. Oke, ini koreksi. Berarti kita perlu koreksi di bagian text align di sini. Kita nggak perlu kasih ke right, nggak usah ke kanan. Coba kita save lagi. Kita jalanin. Saya ketik sembarang. Di bawahnya saya kasih juga sembarang. Nggak usah banyak-banyak. Kita send. Nah, ini menjadi lebih better ya, teman-teman ya. Oke, tampilan chatbot interface-nya sudah mulai berfungsi. Terus, yang kita perlukan setelah kita mengirimkan ini chat window-nya ya, kita perlu ngasih apa sih namanya, dokumen elemen ID user inputnya itu menjadi 0 atau menjadi kosong. Jadi kita perlu ketikkan dokumen dot get element by ID dari buka tutup kurung tanda petik user strip input dot value itu sama dengan tanda petik titik koma seperti ini saja. Jadi setiap kali kita ngetik dia akan kosong secara otomatis gitu. Jadi setelah terkirim nanti value-nya langsung kosong gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita perlu ngasih bagian botnya. Nah, di bagian botnya itu tadi kalau misalnya kita mengirim pesan, pesannya sudah dikirimkan ya ke dalam chat window-nya, kita perlu ngasih CSS loader-nya yang tadi muter-muter gitu ya. Nah, di sini kita perlu buat CSS-nya dulu, jadi kita kembali lagi ya teman-teman ya. Kita akan membuat sebuah CSS namanya .loader. Ya, ini kelas ya. .loader itu pertama bordernya adalah 4 pixel solid. Habis itu warnanya adalah F3, F3, F3 seperti ini, titik koma jangan lupa. Kemudian border strip topnya titik 2, 4 pixel solid, hashtag 007B FF titik koma. Kemudian di bagian border radiusnya titik 2, 50% untuk border radius biar dia bentuknya lingkaran gitu ya. Untuk width-nya itu width, width-nya itu adalah 20 pixel dan height-nya itu adalah 20 pixel. Kemudian untuk animasi biar dia muter-muter, itu saya kasih namanya spin 1 second linear infinite atau tiada henti titik koma. Kemudian untuk margin strip top-nya itu adalah 5 pixel. Nah, di sini kita akan membuat sebuah keyframe untuk yang namanya spin ini. Jadi spin ini kita buat sendiri ya. Jadi add keyframes dari spin
buka kurung kurawal. 0%-nya itu adalah kurung kurawal dari transform titik 2 rotate dari 0 degree titik koma, kemudian di bawahnya untuk yang 100% kurung, kita kasih spasi kurung kurawal transform titik 2 rotate kurung kurawal 360 degree seperti ini. Ini bukan kurung kurawal ya, ini buka kurung. Yang ini tutup kurung, mohon maaf. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan menulis di sini ya, di bawahnya ini bagian punyanya si siapa namanya? Punyanya bot message-nya ya. Jadi pertama dia akan menampilkan indikator loadingnya dulu. Jadi bot message bot message div dot class name itu adalah tanda petik message bot strip message seperti ini. Oke, selanjutnya kita kasih konstanta dari const loader itu adalah dokumen dot create element dari div juga titik koma, kemudian loader dot class name itu adalah tanda petik loader titik koma. Kemudian untuk apa sih namanya, menampilkannya, jadi kita langsung aja tulis bot message div dot append child dari si loadernya titik koma. Kemudian untuk chat window dot append child buka kurung tutup kurung, kita juga masukin bot message div-nya ke sini. Oke. Nah, selanjutnya chat window dot scroll top, T-nya kapital ya. Ups, itu sama dengan chat window dot scroll height, hanya kapital titik koma. Jadi di sini kalau misalnya kita eksekusi, saya misalnya ketik sembarang aja, kita klik send, nanti akan muncul, nah ini loader animasi, dia akan muter terus sampai nanti saya hentikan dengan cara menerima request dari Gemini API-nya. Ini kita belum ada bahas tentang Gemini API-nya dulu ya. Ini kita masih membuat tampilannya biar menjadi lebih cakep. Seperti itu. Oke, nanti setelah kita membuat yang tadi, ini kan sudah cakep ya hasilnya. Nah, sekarang kita akan menuju ke bagian konstanta responnya. Ya. Jadi di sini, sebelum kita masuk ke konstanta respon, oh ya, kita baru nih masuk ke bagian main.py-nya. Nah, akhirnya ya kita masuk juga. Nah, di sini kita perlu mengimport punyanya Python, yaitu modul request. Ini untuk menerima, istilahnya meminta data yang kita inginkan gitu ya. Nah, kita akan meminta dulu, di mana di sini API-nya, kalian bisa secara langsung ya ngasih Gemini API-nya yang kalian dapatin dari sini, dari apa namanya ini, kalian tinggal klik aja, nanti kalian langsung bisa copy di sini. Tapi karena ini video, jadi saya letakkan di bagian sini ya. Kalian bisa langsung kasih tanda petik, langsung di paste aja gitu. Tapi karena untuk video saya, jadi biar lebih aman, saya kasih open, yaitu dari API strip key.txt, kemudian .read, buka kurung tutup kurung. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah endpoint. Ini kebanyakan spasi ya. Endpoint itu sama dengan F tanda petik. Nah, ini tinggal kita copy aja nih sebenarnya dari sini ya. Ini kan panjang nih, kita copy aja. Kita copy, kita paste. Di sini kita paste.
Nah, bagian your API key-nya kita akan ganti dengan variabel API. Seperti itu. Jangan lupa kasih kurung kurawalnya. Nah, kalau misalnya sudah selesai seperti itu, kita akan membuat, ini saya taruh bawah, kita akan membuat sebuah variabel headers untuk ngasih tahu kalau konten type yang akan kita kirimkan berupa JSON gitu ya. Jadi di sini kita kasih tanda petik C-nya kapital ya, konten strip type titik 2 tanda petik application slash JSON seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita akan memasuki yang tadi nih di bagian di sini ya. Nah, pertama kita akan membuat variabel namanya data, itu sama dengan ini, kalian tinggal buka lagi Gemini-nya. Kalian cari bagian sini nih, yang bagian kurung kurawal sampai tutup kurung kurawalnya aja, jangan pakai tanda petiknya ya. Kita copy, kemudian kita paste di sini, kita masukin teksnya itu di bagian explain how AI works-nya kita ganti menjadi input seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel namanya response, itu sama dengan request.post dari pertama endpoint-nya dulu, koma, headers itu sama dengan headers, dan koma JSON itu sama dengan data. Seperti ini. Kemudian kita tanya if response dot status underscore code-nya itu sama dengan 200 atau sukses, maka pertama kita akan mendapatkan respon underscore data itu sama dengan response.json, di mana hasil itu adalah, ini kita perlu oprek ulang ya, yaitu respon underscore data. Untuk dapetin teks murninya kita harus melalui pertama, namanya adalah tanda petik candidates, kemudian tanda petik 0, tanda petik konten, bukan tanda petik ya, sorry, kurung kotak, kemudian kurung kotak lagi 0, kemudian kurung kotak dari tanda petik parts, kemudian kurung kotak dari 0 lagi, ini banyak banget ya, kemudian kurung kotak dari tanda petik teks, seperti ini. Itu untuk dapetin benar-benar cuma hasil teksnya doang. Nah, kemudian kita akan bawa ini ya ke sini, return dari message-nya itu sukses. Dan di sini kita kasih apa yang namanya? Bot reply misalnya. Bot underscore reply itu adalah hasil. Kemudian kalau misalnya tidak berhasil status code-nya, kita akan return kurung kurawal tanda petik MSG titik 2 failed, seperti ini. MSG ini maksudnya message ya, tapi disingkat aja. Nah, seperti ini saja udah selesai nih. Ini udah jadi. Nah, sekarang kita kembali lagi ke index.html. Kita kan tadi baru nyampe respon data ya, menunggu respon JSON-nya dari Gemini API. Nah, di sini kita perlu tanya if, buka kurung tutup kurung, response data.msg itu sama dengannya, ini pakai sama dengannya 3 kali, sukses, seperti ini, kurung kurawal, kita kasih bot message, div-nya itu dot class name, itu sama dengan tanda petik dari message spasi bot strip message titik koma, kemudian di bawahnya bot message div-nya dot text content itu sama dengan response data dot bot underscore reply, seperti ini, titik koma. Jadi kita manggil bot reply yang tadi ada di sini ya, yaitu yang membawa hasilnya gitu ya. Kita juga nanya tadi MSG itu apakah menghasilkan sukses atau failed, seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian chat window dot append child itu kita masukin bot message div-nya yang ini, yang baru ini ya,
titik koma, kemudian untuk yang chat window-nya tadi, chat apa sih, chat window dot scroll top itu sama dengan chat window dot scroll height, seperti ini. Jangan lupa titik koma. Nah, jika responnya itu failed ya, berarti kita langsung buat saja di sini spasi else kurung kurawal, kita kasih namanya console.error, kemudian buka kurung tutup kurung, kita kasih tanda petik error titik 2 koma visual response data, seperti ini. Nah, di sini kita bisa kasih, misalnya kalau misalnya kalian mau, tinggal tambahin seperti ini juga, terus kasih teksnya adalah error response data, seperti ini juga bisa. Nah, seperti itu saja sebenarnya kita sudah jadi, teman-teman. Jadi kita coba ya ke main.py, kita jalankan. Oke, di sini katanya tidak ada API key.txt karena saya memakai bukannya underscore tapi malah string. Kita save dulu. Nah, udah jalan ya. Nih kita ketik localhost titik 25000 garis miring gitu ya. Kemudian saya tanya nih, bagaimana cara membuat es krim seperti itu. Kita send, kita tunggu. Ini biasanya nunggunya sekitar 1 menit ya, tergantung dari requestnya juga sih. Tapi ini sambil dipantau juga. Oke, di sini ternyata ada error ya teman-teman ya. Errornya itu coba kita lihat. Oke, ini agak bingung juga nih, errornya kenapa nih. Kan pertama kita kan sudah minta request form ya. Request form. Kemudian kita juga udah ngasih variabel data, isinya adalah konten yang tadi ya. Kemudian kita meminta respon, yaitu request dot post dari endpoint, headers-nya itu sama headers, JSON-nya itu data. Oke, sebentar ya teman-teman ya, kita lihat dulu ini kesalahan kita ada di mana letaknya, karena tidak kelihatan jelas. API-nya sudah benar, tapi ketika kita jalankan, kenapa tidak mau? Kita coba sekali lagi. Saya mau lihat di sini. Katanya JSON.parse-nya. Ketika dia mau parsing datanya, itu mengalami kesulitan gitu ya. Oh ya, baik teman-teman. Jadi saya paham kesalahannya. Ini harusnya dikasih titik 2. Tadi saya benar-benar kelupaan. Kita ngasihnya malah string ya, kalau nggak ada titik 2. Ini harusnya bentuknya adalah dictionary. Seperti itu. Oke, kita ulangi lagi ya. Saya ketik localhost titik 25000 garis miring. Kemudian kita coba lagi cara membuat es krim. Kita set. Kita tinggal tunggu saja. Kalau misalnya kita lihat lagi ya. Oke, di sini sekarang key errornya adalah 0. Kenapa dia error? Katanya dia errornya di bagian hasilnya. Di bagian sini. Oke, coba kita lihat ya. Kenapa dia error? Kita akan print. Print dari respon underscore data. Kemungkinan mungkin ada perubahan kali ya, kita nggak tahu. Coba kita jalanin lagi. Kemudian di bagian sini kita localhost. Salah Ben. Localhost. Cara buat es krim misalnya. Kita send. Oke, di sini dia nunggu dulu ya. Dia masih menunggu. Nah, kita udah mendapatkan hasilnya. Pertama kita masuk ke candidates dulu. Candidates. Oke, sebentar. Pertama kita masuk ke candidates.
Kita udah bener kan tadi masuk ke candidates dulu di sini. Kemudian dia membuat sebuah ini, apa sih namanya? Kayak list gitu ya. Dimana yang pertama muncul konten. Kita masukin konten, udah benar juga. Kemudian kita masukin lagi ke sini yaitu namanya parts. Parts. Di mana parts? Ya, parts juga sudah bisa. Jadi setelah 0 tadi muncul parts. Kemudian kita masukin ke sini lagi, kita masuk ke teks. Harusnya kalau misalnya teksnya seperti ini ya, kita coba ya. Aduh, kejauhan. Coba seperti biasa dulu ya, kita jalanin. Ctrl C. Saya copy dulu. Kita buat dulu ya, sembarang aja nama filenya. Misalnya 123.py. X sama dengan ini. Lalu saya panggil seperti ini. Kita print gitu ya, kita print X, terus kita paste yang tadi, kita save. Oke, katanya key error. Kenapa key error? Coba kita pahami dulu. Setelah candidates, dia akan munculnya yaitu konten. Kita panggil konten 0, yaitu konten. Kemudian, oh mohon maaf ya teman-teman, saya paham. Ini kita nggak pakai ini, nggak pakai 0. Kalau misalnya di sini, ini saya copy ulang ya. Kita copy ulang. Saya masukin ke sini. Nah ya, baru bisa muncul ya. Ternyata memang tadi kita kelebihan 0 ya. Mungkin ada perubahan kali ya. Karena sebelumnya seingat saya, itu saya juga masih pakai 0 gitu ya. Jadi, ini kita close. Jadi candidates 0, content, parts 0, baru teks lagi. Nah, sekarang baru bisa berfungsi. Kita jalanin bagaimana cara membuat script. Kita tunggu beberapa saat. Script aku bukan ahli ini, namun waduh langsung otomatis gitu ya. Padahal tadi mau bagaimana langkah membuat es krim. Kita coba send. Nah, oke, di sini muncul. Meskipun mungkin tampilannya kurang begitu bagus ya karena ada ini, tapi menurut saya ini sudah lumayan lah dibandingkan yang sebelumnya. Dan juga untuk teksnya itu tatanannya atau susunannya lumayan rapi ya teman-teman ya. Jadi sekian saja yang bisa saya sampaikan untuk membuat chatbot interface menggunakan Flash dan HTML. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.